Halo semuanya, kembali lagi di Les Motor YouTube Channel dengan gue Mike. Dan kali ini kita kedatangan sebuah motor baru ya. Ini adalah new member of Les Motor. Ini adalah Ducati Panigale V4 SP2. Gokil man ya. Jadi kemarin kita udah kedatangan V2 White, lalu ada Ducati 937 gitu ya. Ini lagi banyak banget Ducati di Les Motor. Nah, nanti kita akan review, kita akan lihat kegantengan dan kelebihan atau oke-nya, keren bangetnya dari si Ducati V4 SP2 ini. Jadi tanpa berlama-lama, kita turunkan dulu dari mobil ini ya. Jadi mobil itu kayak dalam sebulan udah 3 kali ke Les Motor. Oke, langsung saja kita turunkan si Ducati Panigale V4 SP2 ini. Let's go. Nah, ini guys, ini adalah satu kotak dari Ducati. Isinya kalau kalian beli Ducati V4 SP2 ya. Mari kita lihat ada apa aja di dalam kotaknya ini. Kelengkapannya. Nah, kalau ini ada pouchnya, dan ini dari Ducati Indonesia. Kalau ini isinya ada kunci serep sama buku manual ya, manual user. Jadi kalau kalian mau baca-baca lagi soal si Panigale ini bisa ada di sini. Speedometernya, cara setting elektrik, suspensinya semua ada di sini. Semua udah lengkap sebenarnya. Oke. Kalau ini surat jalannya, surat terimanya segala macam. Ini apa nih? Oh, kalau ini tutup clutch-nya. Jadi kalau dari kita beli Ducati V4 SP itu dia itu kan udah dry clutch. Nah, dari Ducatinya itu dia sudah dapat yang carbon cover. Jadi yang magnesiumnya atau yang bawaannya itu yang ketutupnya ini udah langsung dicopot. Jadi ini standar bawaannya. Lalu ada dudukan plat nomor. Lalu spion, jadi ini spion standar bawahnya dikembalikan. Jadi dicopot itu dia udah dapat tutupan atau mirror blankingnya dari Rizoma ya. Jadi ini dari Ducati, khusus Rizoma bikin untuk Ducati. Ini adalah untuk tutupan spion si Ducati V4 SP yang langsung dapat sepaket waktu melakukan pembelian Ducati V4 SP2. Lalu ini ada DDA Plus Ducati Data Analyzer. Nah, ini jadi kayak semacam USB yang dicolok ke motor. Ini untuk menyimpan histori-histori motor gitu. Kayaknya ini bisa juga untuk jadi kayak GPS deh. Nanti ini kita lihat lagi nih gunanya untuk apa nih DDA ini. Cuma nih kalau misalnya ada history kayak crash, service atau apa nih bisa semua kesimpan di si DDA Plus ini. Ducati Data Analyzer. Lalu ternyata dia itu akinya atau baterainya sudah lithium. Jadi sudah baterai lithium, jadi sudah ringan sama kayak V2 Troy Bayliss. Nah, ini dia juga dapat tutupan. Kalau kita mau copot bakbor belakangnya si Panigale kan panjang banget tuh, ya kan? Nah, jadi kalau mau ditutup dia sudah kasih juga tutupannya dari Ducati langsung. Udah sama stick persneling. Nah, jadi bedanya kalau sama Ducati yang lain sih nggak ada DDA-nya, nggak ada ini tutupannya nggak dapet, sama ini tutup clutch-nya juga dia nggak dapet. Nah, ini khusus untuk yang V4 SP paketannya lebih banyak. Halo guys, hari ini kita mau mereview lagi sebuah produk dari Ducati. Adalah produk flagshipnya, yaitu adalah Ducati V4 atau Ducati Panigale. Nah, Ducati Panigale ini ya, V4 Panigale sebenarnya adalah produk flagshipnya Ducati. Tapi V4 itu pun juga ada banyak tipenya. Ada V4 yang base, ada V4 yang S, ada V4 SP, V4 SP2, Panigale Superleggera, juga bahkan sampai ke yang V4R. Nah, yang kali ini ada di depan kita, ini adalah Ducati Panigale V4 SP2. Jadi perbedaannya dengan V4 yang lain, nih kalian bisa lihat pertama yang sangat kelihatan sekali itu adalah dari dekalnya. Dekalnya ini adalah dekal dia winter test, jadi winter test WSBK dan juga MotoGP. Jadi ini yang bisa direalisasikan ke street bike ya, ke street yang bisa dipakai ke street use. Ini adalah Ducati V4 SP2. Nah, di Ducati V4 SP2 ini adalah motor yang kenceng banget ya, yang diklaim kenceng dan cocok banget untuk mereka yang lagi pengen nyobain track tapi mereka itu belum gitu-gitu jago katanya. Jadi kalau pakai motor ini akan berasa banget sensasi ridingnya, sensasi race-nya untuk mereka yang lagi belajar atau bahkan amatir katanya. Nah, dan Ducati V4 SP2 ini adalah Ducati V4 SP2 pertama yang dikeluarkan sama Ducati Indonesia yang berhasil masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah yang pertama yang FP atau full paper yang ada di Indonesia. Oke, yuk mari kita review motor ini. Nah, motor ini mesinnya 1103 cc-nya dan mesinnya Desmo. Jadi gokil ya, mantep banget ini motor. Udah gitu, sasisnya pun juga semua sudah aluminium, bahkan sampai swing armnya single sided. Jadi ini motor emang ringan banget. Ini tadi kita nyobain buat parkir aja ringan, apalagi nanti kalau kita ganti knalpotnya
akan jadi semakin lebih ringan lagi. Ini adalah yang Asian market ya, jadi ini adalah untuk Asia. Bedanya dengan yang Eropa itu cuma satu kayaknya deh, yaitu ada di velg. Kalau untuk yang Asian market, dia dapatnya tuh sini magnesium dan warnanya bronze. Jadi kalau gua kemarin sempat browsing, kalau yang dia pasar Eropa itu dia sudah dapat velgnya BST yang karbon. Tapi ini karena ini yang Asian yang asalnya dari rakitan Thailand, jadi dia dapatnya yang Marches ini yang magnesium. Nanti akan kita ganti karbon ya supaya jauh lebih ganteng. Nah ini wingletnya pun juga sudah dapat dari dia, wingletnya karbon dan ini ada bendera Italinya di sini. Gila ya. Nah, kalau kemarin kan kita review yang Ducati warna putih, yang seperti yang gua kemarin bilang, Ducati itu identik dengan merah dan hitam, salah satunya yang warna hitam adalah ini, ya, SP2 Winter Test. Nah, ini spakbornya pun juga sudah karbon, sudah datang bawahnya dari karbon. Lalu nih matanya keren banget ya guys ya, nih livery merahnya Ducatinya, lalu ada logo Ducati di sebelah sini. Jadi biasanya kalau motor-motor lain kan kayak, apa ya, logonya tuh di tengah gitu ya, logonya tuh, pokoknya di tengah lah gitu. Ini tuh kayak nyempil satu di sini tuh unik gitu, keren aja gitu kalau ngeliat Ducati. Oke, nah lalu untuk kalipernya, dia udah Brembo Style R tipenya. Ini ada mata kucingnya, nanti mata kucingnya ini pasti akan kita nggak pakai ya, agak sedikit-sedikit jadi sedikit cupu. Oke, ini shock depannya juga sudah Öhlins, dia sudah elektrik, alias bisa kita setting nanti. Nah, dia sudah elektrik di sini. Kalian bisa lihat kalau yang V4R kayaknya malah nggak elektrik, V4 Base juga nggak elektrik. Kalau ini sudah elektrik. Dan steering dampernya pun juga sudah elektrik dari Öhlins juga. Master remnya juga sudah Brembo 1921, pivotnya ada 20-nya. Nah, ini beda sama V4 yang kemarin ya, V4 biasa. Dan lalu dia pun juga sudah ada remote adjuster, ya, brake remote adjuster dari Brembo. Jadi nanti ini bisa kita atur nih kalau lagi race atau lagi apa, kita bisa pakai ini. Jadi ini motor emang udah dilengkapi banget untuk mereka yang suka race atau mau dipakai untuk race. Tabungnya juga sudah Brembo, dia hidrolik ya, pokoknya ya, master rem dan kopling sudah hidrolik. Nah, ini kita mengarah ke bagian tangkinya. Tangkinya aluminium, warnanya lihat tuh ya, mewah banget, keren banget. Kita lihat joknya, di joknya pun juga sudah ada tulisan V4 SP2, single lining, nggak bisa buat boncengan, keren banget. Jok belakangnya pun juga sudah Öhlins bawaannya. Nah, ini spakbornya belakang, tadi kita juga udah cek kan di boxnya, dia ada dapat penutupan untuk spakbor. Jadi nanti kalau spakbor kita mau copot supaya dia lebih racing looknya, nanti kita bisa tutup dengan tutupan yang sudah dapat dari si Ducatinya ini. Ya, ini memang V4 agak sedikit ini sih yang agak kepanjangan. Ini kalau udah dibuka, wah, jati diri V4-nya, race look-nya itu udah dapat banget. Bannya, kalau yang V4 ini sudah V4 SP ini sudah dapat ban Diablo Super Corsa. Ukuran bannya 200 dan velgnya 6 inch. Nah, ini nanti akan kita ganti velgnya. Kita akan ganti pakai yang karbon supaya lebih keren. Dan bannya tapi kita nggak usah ganti karena bannya sudah Pirelli Super Corsa. Di footstepnya pun ini juga ada karbon heel plate. Dan yang paling ikonik banget dari V4 SP2 ini adalah ini nih, dry clutch-nya. Ya, nanti kita nyalain, nanti kita juga akan dengar. Dan lalu dia ada dua option sebenarnya dari Ducatinya. Dia dikasih cover ini yang karbon supaya kelihatan dan makin kenceng suara dry clutch-nya. Atau bisa juga yang ditutup sama yang bawaannya ya, yang tadi udah kita unboxing juga di box-nya. Oke, nice. Kayaknya itu sih review motor ini ya. Speedometernya pun juga sudah TFT. Nah, kali ini kita mau nyalain dulu motornya. Kita mau coba sound check sebelum nanti motor ini ganti knalpot. Nanti knalpotnya pakai apa? Pokoknya keren banget lah. Udah gitu bongkarnya juga PR banget deh gitu ya. Karena kita juga udah pernah bongkar V4 yang biasa. Itu memang bongkarnya pun juga mantap, luar biasa. Yuk langsung saja kita nyalakan. Ini dia knalpot standar dari Ducati Panigale V4 SP2. Nah, di sini kalian udah bisa mulai mendengar bunyi-bunyi dari si dry clutch-nya itu ya. Kayak gini nih. Guys, sedikit contoh ya review dan juga suara dari si V4 SP2 ini. Nah, gimana menurut kalian? Keren banget ya ini motor. Ntar supaya suaranya nggak putus nanti.
Nah, gue demen banget nih kalau sama orang-orang yang suka komen katanya motornya tuh udah rusak, tuker aja sama motornya dia. Lucu ya memang ya. By the way, untuk harganya sendiri V4 SP2 ini ada di harga sekitar 1,5 M kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian punya 1,5 M nganggur, kalian pengen punya motor Ducati, nih beli ini nih, V4 SP2 ya. Suaranya pun juga Ducati banget ya, laki banget lah gitu. Nah itu dia guys, untuk review Ducati Panigale V4 SP2. Nanti kita akan lanjut pemasangannya, jadi kalian tungguin aja, pantengin terus Les Motor YouTube channel. Dan gue mau say thank you so much buat kalian yang udah selalu nontonin Les Motor YouTube channel, udah komen dan udah like, dan apalagi yang udah subscribe. Thank you juga untuk para customer yang sudah datang ke Les Motor, terutama juga pemilik motor ini, dan juga pemilik motor-motor lainnya yang sudah datang ke Les Motor. Thank you buat kepercayaannya, dan see you again next time in the next video. Bye.